Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Saya Obadiah Andri Sulaiman adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua. Fakultas Pertanian Universitas Papua yang ada hari ini berkembang, mengalami beberapa periodisasi perkembangan yang cukup panjang. Sejak tahun 1961, di lokasi di mana kampus Universitas Papua hari ini berada, merupakan pusat penelitian pertanian yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Asia Pasifik, yang disebut dengan Agraris Profestation Manokwari. Tahun 62, Universitas Cendrawasih didirikan di Jayapura. Berkembang sampai tahun 1964, semua aset APM tadi dialihkan kepada Universitas Cendrawasih dengan nama FPPK Uncen. FPPK Uncen sejak tahun 64 sampai dengan tahun 1982. FPPK kepanjangan dari Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan. Tahun 1980 sampai 2000 berubah nama menjadi Faperta Uncen, meskipun di dalamnya masih ada peternakan dan kehutanan sebagai jurusan. Tahun 2000 sampai 2014 berubah nama menjadi Fapertek Unipa, Fakultas Pertanian dan Teknologi Unipa. Sampai tahun 2014 kemudian dipecah menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Jadi Faperta Unipa memulai kiprahnya dalam pendidikan sejak tahun 2015 sampai hari ini. Visi dari Fakultas Pertanian Unipa mengikuti visi yang ada pada tingkat universitas, dengan tentu memperhatikan kondisi eksternal yang ada di Papua secara umum maupun di Indonesia. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa kurangnya minat lulusan SLTA untuk masuk pada bidang pertanian. Kemudian produksi hasil pertanian di tanah Papua secara umum belum optimal, bahkan sangat rendah pada level nasional. Ada semacam kesadaran yang muncul bahwa dibutuhkan hasil-hasil pertanian yang ramah lingkungan, yang juga mendukung konservasi, di mana sejak berdirinya Provinsi Papua Barat ada satu tema besar yang disokong, yaitu yang didukung, yaitu ingin menciptakan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian harus juga mendukung isu konservasi. Berikutnya adalah komitmen Presiden Jokowi tentang kedaulatan pangan. Lalu ada satu sisi lahan yang ada di tanah Papua yang cocok bagi pertanian itu tidak banyak, sehingga dibutuhkan pengetahuan teknologi yang tepat dalam memanfaatkan lahan yang terbatas. Yang terakhir adalah alasan masyarakat hukum adat di Papua yang membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya, sehingga dibutuhkan studi-studi yang tepat, pemanfaatan lahan yang tepat, yang tidak merugikan masyarakat adat tetapi juga memenuhi unsur produksi dan pemenuhan pangan. Oleh karena itu, visi daripada Faperta Unipa merujuk pada visi Unipa, yaitu
Pada tahun 2035, Unipa akan menjadi perguruan tinggi riset yang mandiri, bermartabat, berkarakter kewirausahaan, berbasis pertanian dan konservasi. Sedangkan visi Unipaperta yaitu pada tahun 2035 menjadi fakultas riset terunggul dari Papua dalam pengembangan sistem pertanian konservasi berbasis komoditas dan sumber daya lokal serta berkarakter kewirausahaan. Kita menyadari bahwa ada beberapa komoditas lokal Papua yang perlu diangkat, perlu dilindungi, terutama dalam rangka ketahanan pangan dan diversifikasi pangan. Komoditi seperti sagu, ubi-ubian, talas, pokem itu satu jenis serealia semacam gandum lokal yang sampai hari ini belum mendapat perhatian yang banyak. Maka Fakultas Pertanian ini hadir untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan yang menjadi tujuan daripada pembangunan pertanian nasional. Misi dari Faperta ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis komoditas lokal. Jadi sejak tahun 2015 banyak kajian-kajian, banyak penelitian-penelitian mahasiswa yang diarahkan kepada komoditi lokal. Kita biasanya menentukan tema payung untuk 1 tahun, apakah ubi-ubian, sagu. Tema payung ini akan membantu fokus kita untuk melihat komoditi lokal. Yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang mampu mendayagunakan potensi sumber daya Papua secara bijaksana dan berkesinambungan. Jadi misi kedua ini mensejahterakan warga lokal dan penduduk Papua dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, mengembangkan manajemen perguruan tinggi yang berkarakter keilmuan, kemanusiaan, dan kewirausahaan dengan taat pada asas-asas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekalipun kita berada di wilayah paling timur, jauh dari rentang kendali pusat, tetapi kita harus bisa menunjukkan potensi, bahkan bersaing dengan fakultas-fakultas pertanian lain yang ada di wilayah Barat maupun di Indonesia Tengah. Fakultas Pertanian Unipa terdiri dari 3 jurusan, yaitu jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang juga memiliki 1 program studi agribisnis. Program studi agribisnis terakreditasi B. Jurusan yang kedua adalah jurusan Budidaya Pertanian dengan 1 program studi juga, yaitu program studi S1, yaitu program studi Agroteknologi terakreditasi B. Kemudian 2 program studi diploma, yaitu Diploma 3 Tanaman Pangan terakreditasi C. Kita sedang berusaha tahun ini mengajukan untuk reakreditasi. Kemudian program studi Diploma 3 Tanaman Perkebunan juga tercatat terakreditasi C, sama dengan D3 Tanaman Pangan, akan diusulkan pada tahun ini. Yang terakhir adalah jurusan Ilmu Tanah, terdiri dari 1 program studi, yaitu program studi Ilmu Tanah. Sampai saat ini sejak didirikan tahun 2017 tercatat terakreditasi C sesuai dengan akta pendiriannya. Fakultas Pertanian terdiri dari dekan, yaitu saya, Dr. Obaja Afnitruma, Wakil Dekan 1, Dr. Obaja Afnitruma. Saya masih merangkap sebagai Wakil Dekan 1. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada pergantian pejabat. Wakil Dekan 1 akan diisi oleh pejabat baru. Wakil Dekan 2
Ibu Kati Samsudin Kadangtola, SPMP. Wakil Dekan 3 Bapak Herman Tubur, SPMSI. Di bawah pimpinan fakultas ada gugus penjaminan mutu fakultas yang dipimpin oleh Insinyur Kunto Wibowo, MP. Kemudian Kepala Tata Usaha Ibu Diah Ayu Aribowo, SPMSI. Kepala Bagian Akademik Ibu Margareta I. Wihawari, ESOS. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Insinyur Ishak Suwardi, MSI. Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Dr. Insinyur Eko Agus Murtanto, MP. Ketua Jurusan Ilmu Tanah Ibu Siti Hakubangun, SPMSI. Ketua Program Studi Agribisnis Dr. Michael A. Baransano, SPMSI. Ketua Program Studi Ilmu Tanah Saudara Samsul Bahri, SPMSI. Ketua Program Studi Agroteknologi Ibu Linda E. Lindomi, SPMST AGR. Ketua Program Studi D3 Budidaya Tanaman Pangan Bapak Basodaeng, SPMSI. Ketua Program Studi Diploma 3 Budidaya Tanaman Perkebunan Saudari Ina Rumainum, SPMSC PhD. Sedangkan Kepala Laboratorium Sosek adalah Bapak Martua Huta Barat, SP MDevPrek. Kemudian Kepala Lab Ilmu Tanah Dr. Masyudi, SPMSI. Kepala Laboratorium Agroklimatologi Ibu Feni SJ Asyirem, SPMSI. Kepala Lab Hama Penyakit Tanaman Insinyur Yakob Bodang, MSI. Kepala Lab Pemuliaan Tanaman Insinyur Amelia S. Sarungalo, MP. Kepala Lab Bioteknologi Profesor Dr. Insinyur Barahima Abbas, MSI. Kepala UPT Kebun Saudara Purbo Kurniawan, SPMSI. SDM Fakultas Pertanian sampai saat ini tercatat ada 91 dosen tetap yang terdiri dari jabatan berdasarkan jabatan fungsional, terdiri dari asisten ahli 37,36%, sedangkan lektor 38,46%. Jadi sebagian besar tenaga dosen adalah lektor. Lektor kepala 24,8%, sedangkan guru besar 1,1%. Seluruh tenaga dosen di Fakultas Pertanian berpendidikan minimal S2. Jumlah dosen berpendidikan S2 66 orang, sedangkan yang berpendidikan S3 25 orang. Saat ini ada 18 tenaga dosen yang sedang tugas belajar mengambil S3 di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari sisi fasilitas lainnya, ada fasilitas ruang kuliah 13 ruang menampung 30 sampai 80 orang. Auditorium 1 ruangan menampung 250 sampai 300 orang. Ruang rapat 1 ruang bisa menampung 15 orang. Ruang ujian ada 2, bisa menampung 15 sampai 30 orang. Perpustakaan 1 ruang bisa menampung 40 orang. Perpustakaan mini di setiap program studi ada 1 ruang, sehingga totalnya 5 ruang perpustakaan mini yang menampung koleksi skripsi, penelitian dosen, manuskrip, dan berbagai dokumen lainnya. Laboratorium terdiri dari 6 unit laboratorium dan 4 kebun percobaan. Kemudian ditambah dengan 1 gedung pendopo yang terletak di tengah-tengah halaman Fakultas Pertanian yang memisahkan gedung dekanat dengan gedung kuliah sekaligus
dengan gedung laboratorium. Semua ruangan yang disebutkan tadi itu sudah ber-AC, beberapa bahkan sebagian besar, kalau dapat dikatakan 90%, sudah terpasang proyektor, LCD proyektor yang tergantung di atas. Di ruang lab juga dilengkapi dengan papan whiteboard dan meja untuk praktikum. Sarana dan prasarana penunjang. Laboratorium indoor itu ada 6, yaitu laboratorium agroklimatologi, laboratorium hama penyakit tanaman, laboratorium tanah, laboratorium pemulihan tanaman, laboratorium bioteknologi, dan laboratorium sosial ekonomi pertanian. Sedangkan kebun percobaan itu outdoor, artinya terletak di ruang terbuka. Yang pertama adalah kebun percobaan tanaman pangan, horti, dan perkebunan yang terletak di Mangguapi, di mana 0,5 hektar lahannya digunakan sebagai teaching farm, kemudian 1,5 hektar sebagai practical farm untuk praktikum, dan selebihnya 0,25 hektar dipakai sebagai kebun koleksi bagi tanaman keras dan tanaman perkebunan. Di lahan kebun percobaan Mangguapi tersedia traktor yang digunakan untuk mengolah tanah dan mempersiapkan lahan untuk kegiatan praktikum maupun teaching farm tadi. Kemudian kebun percobaan tanaman dataran tinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, tepatnya di Anggi. Di sana dikembangkan untuk sayuran dataran tinggi seperti kol, wortel, kentang, dan berbagai percobaan yang berhubungan dengan tanaman-tanaman dataran tinggi. Fakultas Pertanian dilengkapi dengan sarana atau fasilitas internet yang terhubung dengan UPT komputer sejak tahun 2012. Di seluruh kawasan Fakultas Pertanian dapat diakses internet oleh mahasiswa karena dipasang penguat sinyal di lantai dasar dekanat, kemudian di lantai 2, kemudian lantai dasar lab pertanian, lantai dasar 2 gedung lab pertanian yang ada di sebelah selatan, kemudian lantai dasar gedung dekanat ada 2 modem penangkap sinyal, dan kemudian kompleks jurusan sosial ekonomi pertanian, ditambah 1 penguat sinyal di pendopo. Dengan demikian maka mahasiswa Fakultas Pertanian dapat belajar sampai malam kadang menggunakan fasilitas pendopo yang ada dan dapat mengakses informasi online melalui ketersediaan fasilitas internet yang ada. Kami sangat optimis bahwa Fakultas Pertanian yang ada di Manokwari ini dapat menjadi solusi bagi problem-problem pembangunan pertanian di Papua. Tahun depan, sesuai dengan rencana pemerintah akan membangun food estate di kawasan Merauke dan Bovendigul, maka Fakultas Pertanian tentu memiliki peranan yang penting. Kami ikut terlibat dalam mengawal program tersebut. Kasus kekurangan pangan, kelangkaan pangan di Papua masih cukup tinggi, bahkan stunting itu menjadi tantangan lain yang membutuhkan jawaban dari keilmuan kita di Fakultas Pertanian Unipah. Kami yakin bahwa dengan kerja keras, Fakultas Pertanian Unipah mampu bersaing dengan fakultas lain di seluruh Indonesia. Tentunya kondisi kita di Papua dengan kebiasaan masyarakat dalam pengembangan pertanian, mix, cropping,
akan berbeda dengan yang ada di daerah lain, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan kami mampu untuk melakukan adaptasi dan menjadi agen perubahan di sini. Dilihat dari apa yang saya kemukakan sejak awal, maka sampai hari ini Fakultas Pertanian Unipa telah ikut berkontribusi bagi ketersediaan sumber daya manusia pertanian di tanah Papua. Hampir semua dinas pertanian di wilayah Papua diduduki oleh alumni dari Fakultas Pertanian Unipa. Student body kita sampai dengan tahun ini sekitar 900 mahasiswa. Dengan begitu, maka kami juga dapat mengklaim bahwa Fakultas Pertanian Unipa memiliki daya saing di wilayah timur. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh siswa, bahkan tamatan SLTA, untuk mari belajar di Fakultas Pertanian Unipa, karena kami didukung oleh fasilitas maupun SDM yang memadai. Demikian profil singkat dari Fakultas Pertanian Universitas Papua Manokwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.